perbedaan di antara para ulama berapa satu sa' ini. Nah, maka ada yang menyebutkan ya antara 2,5 sampai 3 kilo. Nah, untuk amannya 2,75 sampai 3 kilo. Lebih aman lagi 3 kilo. Kalau nggak salah di TL 3 kilo ya, kalau nggak salah. Alhamdulillah itu aman, titik sangat aman sekali. Karena istilah satu sa' itu memang sangat fleksibel ya. Memang ada yang menyebutkan 2,45 sehingga dibulatkan 2,5. Ya wis nggak apa-apa, itu zaman dulu kita. Ada yang kemudian hati-hati 2,75. Ya. Dan dianjurkan oleh para ulama tidak berupa uang. Kalaupun berupa uang dititipkan ke panitia yang menyediakan beras. Kalau bisa malah justru beras yang lebih bagus dari yang kita makan atau minimal sepadan. Ya, di TL alhamdulillah bisa menghandle itu. Ya, disediakan beras yang cukup bagus. Ya, yang kemudian tinggal kita membayar dan kemudian ditukar beras. Berarti bukan uang, tetapi membeli beras di situ. Kemudian nanti akan disalurkan. Nah, gitu ya. Kapan batas maksimal penyaluran? Ya, sebelum sholat Id ditunaikan. Jadi kalau sesudah sholat Id nggak sah. Misalnya Pak Kada kok lali, loh aku belum bereza lagi. Nah, ini padahal sudah sholat Id, maka nggak sah. Ini harus tobat dimanapun ke Allah. Ya, makanya boleh kemudian kalau kemudian menitipkan tadi ya dan bureza dan nanti ada panitia khusus yang kemudian menyerahkan ya kepada fakir miskin, khusus kaitan dengan zakat fitrah ini adalah fakir miskin. Adapun bagaimana Ustadz panitia yang ternyata mampu, panitia ya, ini panitia ini bukan amil, beda ya dengan amil. Kalau amil itu yang teman-teman kita yang kerja, kayak saya punya teman-teman yang kerja di Hidayatullah bagian apa itu namanya Ziswaf, dan memang amil itu, artinya memang kerjanya di situ. Ya, dan juga ada juga apa itu PKPU, kemudian Basnas yang memang kerja di situ, Lazisnu dan macam-macam lah. Ya, nah itu pekerjanya itu disebut dengan amil. Tapi kalau orang gini, masjid gini, bukan amil, dia hanya panitia, dan panitia ini sifatnya membantu. Kalau memang miskin, kalau memang fakir, boleh dapat jatah. Tapi kalau enggak, ya jangan minta. Ya. Sedikit mengenai pembagian ini ya. Iya. Karena enggak kalangan ego ya. Yang ada di masyarakat saya karena yang namanya yang zakat fitrah itu dikatakan wajib tadi ya. Kadang-kadang orang fakir miskin pun juga karena dia berpuasa dan dia juga mau zakat. Ya. Nah, ketika nanti dikumpulkan ke panitia itu untuk pembagiannya, terus orang itu juga karena namanya termasuk fakir miskin, itu dikasih lagi gimana? Ya nggak apa-apa. Jadi fakir miskin, nggak apa-apa ya. Tapi merasa ada saat itu untuk zakat, kecuali kalau memang nggak ada. Beliau memang fakir ya. Dalam arti fakir ini memang kekurangan ya. Kalau di dalam definisi yang lebih detail lagi, sebenarnya fakir itu ya nggak ada makanan hari itu, dan dia harus nyari hari itu juga. Kalau miskin ada makanan hari itu, namun besok dia harus nyari. Itu yang lebih parah ya. Tapi kalau di dalam urf itu adalah kebiasaan di masyarakat, yang fakir itu ya kekurangan sandang, pangan, papan yang memang layak untuk diprioritaskan untuk dibantu. Nah, maka kalau memang ideal ya seperti yang tadi itu, fakir miskin yang sesuai itu mungkin susah nyarinya. Ya betul. Wong sekalipun orang yang nggak mampu pun punya beras, tapi masa makan beras tok gitu ya. Jadi begitu. Nah, sehingga nanti definisi itu di dalam mazhab Imam Syafi'i jelas urf, artinya sesuai dengan kondisi di masyarakat, ketidakmampuannya itu. Ya. Sehingga ketika kemudian masyarakat melabeli beliau ini fakir miskin nih. Nah, gitu ya. Lalu kemudian layak, kok beliaunya pengen ngasih juga, ya nggak apa-apa. Lalu dikasih lagi, ya boleh. Bahkan misalnya kok dikasih masjid ini ngasih, masjid sana ngasih, boleh diterima, boleh saja. Ya, tapi tidak dalam misalnya satu masjid double, ini dapat. Nah,
ya, kecuali memang sangat parah dan keluarganya keluarga besar di dalam satu rumah. Karena pernah saya dapati ada satu rumah itu ada 3 keluarga di situ. Waduh, banyak sekali, maka ini ya tentu dapat 3 gitu. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu ya Pak, dalam kategori fakir miskin. Ya, adapun yang mampu tidak boleh minta, apalagi saya minta jatah, tidak boleh. Atau misalnya nun sewu, misal karena merasa sebagai takmir masjid, takmir masjid gak dikai, misalnya gitu, gak boleh, mau mampu, misalnya, kecuali kalau memang tidak mampu. Dan sifat dari zakat fitrah ini adalah membersihkan, ya, membersihkan kekurangan-kekurangan di dalam puasa, mungkin berkata-kata yang kotor atau mungkin banyak kelalaian dan sebagainya, maka itu sebagai pembersih dan sifatnya adalah wajib. Nah, wajibnya itu bahkan kemudian ya di dalam fiqh sunnah itu janin yang memang sudah dipastikan sudah ada, bahkan ada juga yang merinci sudah ada rohnya, artinya dipastikan bahwa ini janin yang hidup, maka dizakati juga. Ya, dizakati juga. Jadi kalau seperti saya, karena istri hamil tua, ya dipastikan ada karena memang nyatanya ada, sehingga harus 5. Berarti dianggap anaknya 3 gitu. Sehingga harus zakatnya 5. Nah, seperti itu. Kalau kembar. Nah, kalau misalnya kembar, dan sekarang alhamdulillah kan ada alat canggih ya. Deteksi 2 ya wis gak apa-apa. Kalaupun ternyata lahir ternyata cuma 1 ya sedekah. Misalnya gitu ya. Misalnya kalau kembar dan terdeteksi, "Bu, ini 2. Oh, ini anaknya 3. Ini kecil-kecil ini." Maka ya wis sesuai dengan data itu. Nah, itu kan data ini kan bayinah, ini keterangan yang insya Allah, karena ini alat ya yang kemudian ada kecanggihan di sana sehingga percaya dengan alat itu ya. Oh, ini kembar 2 ya, zakati 2 gitu ya. Nah, baik. Nah, ini mudah-mudahan bisa menyempurnakan ya akhir dari Ramadan kita, dan nantinya akan Lebaran juga ya. Dan kemudian nanti tidak selesai puasanya, ternyata ada puasa Nyawal atau Sawal dan 6 hari. Nah, boleh dikerjakan langsung berturut-turut tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ustaz, kalau nggak mampu gimana? Pokoknya Sawal, karena di situ sitan min Syawal, di bulan Syawal. Jadi boleh kalau misalnya dipaskan Senin, Kamis, Senin, Kamis gitu ya. Atau 2 hari puasa, 2 hari libur 2 hari puasa lagi, atau model sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Tapi membedakan keutamaannya enggak, Ustaz? Membedakan keutamaannya. Lat itu ada ini enggak? Oh, lebih utama ini gitu enggak? Iya. Sebenarnya lebih cepat selesai lebih utama. Gitu ya. Takutnya mati kan gitu. Keutamaan kan dinilai dari situ, ya. Tetapi selama kemudian dari sisi yang mana yang utama, karena di situ sama min Syawal, pokoknya Syawal, nggak sampai setelah bulan Syawal. Tapi ada pandangan begini, gimana? Bayar dulu hutangnya. Oh iya, kalau memang yang perempuan. Yang perempuan. Ya, ada memang yang kemudian dibayar dulu hutangnya. Nah, tetapi ada juga yang berpandangan tidak. Karena apa? Kalau yang Syawal mepet 1 bulan, tetapi yang nyor utang ini bisa 1 tahun, jadi panjang, sehingga boleh sunnah, sekalipun sunnahnya didahulukan. Ini boleh. Tapi ingat, kita semua ini terbatas oleh umur. Kita nggak tahu ajal. Sehat hari ini, moro-moro besok mati ya bisa. Makanya sebagian ulama yang wajib dulu kalau bisa. Ya sekalian dibareng nanti wajib. Ya misalnya utangnya 7 hari ibu-ibu, misalnya anak gadisnya 7 hari, tambah 6, jadi tambah 13. Disegerakan. Itu kehati-hati. Tetapi ada ulama yang kemudian menjawab, ya insya Allah lah, ya sehat gitu ya. Dalam tahun ini, jadinya nggak apa-apa kalau misalnya belum kuat dan belum mampu, ya wis yang Syawal sih, baru nanti nyaur utang. Tapi ya jangan ngentengkan, karena banyak kasus yang kemudian wanita tadi ya, akhirnya 12 tahun belum tak sahur, kurang 3, kurang 5, gitu ya. Karena apa? Ya tadi lalai, akhirnya kemudian tidak sempat nyaur utang puasa. Nah, ini ya, sehingga nanti itu ada yang kemudian memberikan 2 ya, ininya dikodok juga, plus juga membayar fidyah. Nah, iya. Baik. Iya, silakan.
ada jenis sholat yang saya belum pernah laksanakan, tapi saya juga penasaran sebelum dijelaskan oleh Ustaz. Namanya sholat Lailatul Qadar. Itu di medsos banyak itu saya baca. Apakah itu memang dianjurkan atau tidak? Karena kalau tidak dianjurkan kan bid'ah. Iya, baik. Gimana Ustaz? Kok sudah ada penetapan sholat Lailatul Qadar? Apakah sudah tahu waktunya Lailatul Qadar? Nah, yang ada qiyamul lail. Salat tarawih itu ya qiyamul lail, menegakkan malam. Salat tahajud berarti setelah bangun tidur. Maka tidak ada salat Lailatul Qadar. Kalaupun kita pas menepati ya Lailatul Qadar, maka 2 salat itu terhitung pahalanya 83 tahun. Berarti mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, bukan salat Lailatul Qadar. Ya salatnya salat lail, salat tahajud. Ya, jadi tidak ada khusus salat Lailatul Qadar. Mungkin ada yang beranggapan logika karena pas nempati Lailatul Qadar disebut salat Lailatul Qadar, mungkin gitu ya. Padahal tidak ada. Tidak ada ya sebutan khusus salat Lailatul Qadar. Gitu ya. Doa atau bacaan di setiap takbir sholat Idul. Ada menyebutkan tasbih dan ada istighfar. Ya, jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu Allahumma firli. Ada yang menyebutkan hanya tasbih saja boleh. Jadi yang paling utama ya ada tasbihnya dan ada istighfar. Kalau misalnya kecepatan gimana imamnya? Ya tasbih subhanallah Allahumma firli. Ampuni aku ya Allah. Lengkapnya bagaimana Ustaz? Oh ya mau lengkap ya boleh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahumma firli. Ya begitu. Jadi Allahumma firli. Ada juga ya. Muhammad itu kayaknya nggak ada ya. Dia apa? Kalau Muhammad ini kayaknya nggak ada dia. Iya. Jadi memang ada yang kemudian diam saja. Tapi ada di dalam beberapa keterangan ya di dalam kitab itu dianjurkan untuk tasbih. Karena memang saat itu ya tasbih, takbir, ya tahmid itu ya dianjurkan. Sehingga diisi dengan itu dan kemudian istighfar. Nah, istighfar itu ada menyebutkan Rabbi firli atau Allahumma firli. Redaksinya pokoknya istighfar. Ya, bahkan ada sebagian yang menambahkan orang tuanya, tetapi ada yang lebih mengkhususkan kepada dirinya. Allahumma firli. Seperti itu. Ya. Iya. Dalam penentuan hari raya ini kan berbeda antara pemerintah dengan ormas. Jadi misalnya pemerintah itu sudah mengawali untuk sholat di hari ini misalnya, ormas yang lain besok gitu. Nah itu bagaimana itu Ustaz? Apakah yang ormas, kita yang sebagai awam itu, apakah kita di hari besoknya itu yang menurut ormas itu kita enggak puasa karena ada orang bilang ini sudah lebaran nggak boleh puasa lagi, tapi kan ada dasarnya sendiri-sendiri. Tetap masa puasa ada yang puasa. Iya betul. Dulu sering ya Pak ya kayak gitu ya. Dulu sering ya. Tapi beberapa tahun ini, alhamdulillah dan insya Allah mudah-mudahan tahun ini bareng ya. Tapi beberapa tahun yang lalu tidak dipungkiri dan itu terjadi. Nah bagaimana? Maka harus sesuai dengan keyakinan. Ya, keyakinan. Ya, jadi jangan ikut-ikutan. Tapi harus benar-benar tahu, mengerti. Ya, kalaupun misalnya Muhammadiyah dan kita misalnya ada simpatisannya misalkan atau menjadi simpatisannya ataupun misalnya NU ataupun bahkan kemudian memang mengikuti negara dan seterusnya, maka ini pun jangan sekedar ikut-ikutan. Tetapi tahu, yang Muhammadiyah misalkan atau mengikuti ada yang kemudian di beberapa ini ya ponpes, pondok pesantren itu yang kemudian haluannya Mekah. Jadi kalau misalnya Mekah sudah maka ya sudah. Nah, dan ini kita nggak bisa juga menyalah-nyalahkan. Ya, gimana? Karena memang hidup dalam keberagaman seperti ini, sehingga benar gitu. Ya, karena sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan mungkin ilmu falak masing-masing. Ya, meskipun yang namanya kebenaran itu satu, tapi kita harus memilih itu. Ya, sesuai yang diyakini. Misalnya misalnya Jogja rata-rata misalnya ya Muhammadiyah, lalu kemudian sudah ditetapkan begitu, ya sudah karena sudah hari raya di daerah itu, ya wis ikut. Tapi kalau misalnya mudik, mudik kemana gitu ya, Jawa Timur gitu, ternyata ikut pemerintah,
Atau kemudian memang kita yakin juga ya. Kalaupun misalnya hanya sekedar alasan ini antara pemerintah dan ormas, kadang-kadang ada juga yang mengadakan di daerah-daerah. Ya dulu ya pernah di Jember itu ya banyak juga yang kemudian mengadakan. Ya, maka mana yang diyakini? Yang diyakini ikut Muhammadiyah ya silakan. Nah, boleh nggak ini Ustaz? Gimana? Kan dulu itu Muhammadiyah lain, ormas ini, NU lain. Nah, di sini di pemerintah lain. Di tengah-tengah pemerintah. Apa kita nggak sebaiknya yakin ke pemerintah aja? Di tengah-tengah pemerintah gimana maksudnya? Tengah-tengah pemerintah condong. Pemerintah memutuskan itu. Iya jelas ya. Memang begitu. Tapi ya akhirnya namanya ormas besar. Karena Muhammadiyah bukan ormas kecil. Kalau mau disamakan juga bisa jadi karena dari sisi usia sama-sama ormas tua. Ya, sehingga tidak bisa. Artinya kalau mereka ya sudah yakin sesuai dengan ilmu ini ya astronominya, maka ya sudah ditetapkan juga. Ya, sementara pemerintah atau dari Nahdien dan sebagainya, ya ini misalkan kok belum, ya sudah masing-masing sudah sesuai dengan keyakinan. Dan nggak bisa kemudian kita ini nggak benar dan sebagainya, nggak usah itu bahaya nanti. Gimana? Ini tadi kan disampaikan kalau sholat tahajud dapat digantikan dengan sholat duha. Itu berlaku pada saat di Lebaran Idul Fitri apa hari-hari biasa juga? Kalau sholat duha, kalau tahajud, ya itu hari-hari biasa. Jadi itu bagi Nabi ya sholat malam itu, sholat tahajud itu wajib bagi beliau. Adapun bagi kita itu tetap sunnah, tapi tetap yang terbaik. Dari sholat sunnah yang terbaik adalah sholat lail, sholat malam, yaitu sholat tahajud. Itu yang paling utama. Sehingga kalau misalnya kita sudah terbiasa sholat tahajud, ternyata kebablas. Beda dengan sakit ya, kebablas. Sehingga apa? Gak sempat tahajud dan witir. Akhirnya ya sudah, kita di waktu duha nantinya mengerjakan 12 rakaat. Niatnya gimana deh? Ya duha, sholat duha. Sholat duha aja, bukan sholat lail di duha enggak. Ya sholat duha. Cuman jumlahnya ditambah. Gitu. Tapi kalau misalnya kemudian karena sakit, ya ini lain lagi. Karena sakit kan pusing apa segala macam, ya sudah, semuanya akan digantikan oleh Allah karena dianggap tetap mengerjakan. Karena kalau sakit. Baik, kita aja dulu ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan Idul Fitri kita ya, dan diterima amal-amal kita, dan jangan lupa nanti satu sama lain sekalipun nanti lewat virtual ataupun lewat WA dan sebagainya, ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, artinya menjadi sarana untuk saling mendoakan. Adapun kemudian ucapan-ucapan yang lain itu setelah ucapan yang pokok itu ya, taqabbalallahu minna wa minkum, lalu tambahan yang lain, mohon maaf lah apa dan sebagainya, itu boleh. Jadi setelah yang pokok dulu. Jangan kemudian tiba-tiba mohon maaf lahir batin ya, yang pokok enggak malah. Nah, ini karena kita ngaji jadi harus yang tahu ya, artinya kita paham dan kita ngerti mana yang didahulukan, lalu kemudian ucapan-ucapan lain itu hanya aksesoris alias tambahan atau doa-doa yang lain. Gitu ya. Baik, itu aja dulu. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam keberkahan dan dimudahkan kita dalam setiap urusan, sehat walafiat, dan mudah-mudahan dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan insyaallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa al-afaf wal-ghina. Ya Allah, tambahkan hidayah, tambahkan taufik kepada kami, kepada keluarga kami, bimbing kami ya Allah agar semakin istiqamah dalam ibadah, dalam amal saleh. Ya Allah ya Rahman, anugerahkan sehat walafiat zahiran wa batinan kepada kami, kepada keluarga kami ya Allah ya Rabb. Jadikan anak cucu kami menjadi orang-orang yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah ya Rahman, anugerahkan sehat walafiat, umur yang panjang kepada kami sehingga kami bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang, dan jadikan setiap doa-doa, harapan-harapan kami, ibadah-ibadah kami selama di bulan Ramadan ini ya Allah ya Rahman, maka Engkau terima ya Allah ya Rabb, dan jadikan pula ya Allah dosa-dosa kami Engkau lebur, Engkau ampuni, Engkau maafkan setiap dosa-dosa kami ya Allah ya Rahman. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Demikian pula dosa-dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ampuni ya Allah ya Rahman. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allah mudahkan setiap urusan-urusan kami ya Allah ya Rabb, urusan dunia kami, terlebih lagi urusan akhirat kami, dan lindungi kami ya Allah dari segala mara bahaya, dari segala keburukan, dari musibah-musibah, wabah-wabah. Lindungi kami ya Allah ya Rabb, lindungi kami dari gangguan-gangguan syaitan dan juga wali-wali syaitan. Na'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.